3, action. Selamat pagi anak-anak. Baik. Semuanya sehat? Oke, sebelum kita belajar, kita akan berdoa lebih dahulu. Doa dibawakan oleh anak kami. Silakan mencoba. Amin. Oke, kita akan berabsen dulu. Ada yang absen anak-anak? Iya, Pak. Semuanya hadir? Hadir, Pak. Baik, maka kita sebelum masuk ke dalam pembelajaran, maka kita akan bernyanyi dulu, menyanyikan lagu wajib nasional dari Garuda Pancasila. Silakan berdiri ya. Silakan duduk. Semuanya masih semangat? Semangat. Oke. Kita mengingatkan tentang disiplin ini. Bagaimana anak-anak kami tentang disiplinnya? Oh, yang pertama tentang kerapian baju, tempat duduknya, alat tulisnya seperti buku, pulpen, semuanya lengkap? Lengkap, Pak. Baik. Dasinya? Lengkap, Pak. Ikat pinggangnya? Lengkap, Pak. Oke. Lebih semangat ya anak-anak ya? Lengkap. Oke, maka kita akan ice breaking dulu ya. Dengarkan ice breakingnya. Silakan berdiri. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar.
Diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bergemukan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bergemukan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke dalam cerita Fabel, yaitu tentang pelajaran kita yang minggu yang lalu. Siapa di sini yang masih ingat pelajaran yang minggu yang lalu? Saya, Pak. Oke. Bekerja teks dunia imajinasi, Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan kepada teman-teman. Terus, siapa yang suka dengan dongeng? Pernahkah kalian membaca dongeng? Dengan tokoh binatang? Pernah? Oke. Siapa yang tahu arti dari dongeng? Saya, Pak. Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau disebut juga khayalan. Bagus, tepuk tangan. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah tentang dongeng. Ada yang tahu apa itu dongeng? Seperti yang dibilang tadi teman kita ini. Ya, itulah dongeng. Terus sedikit penjelasan bahwa dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau disebut dengan khayalan. Atau disebut dengan apa? Khayalan. Nah, apa tujuan dongeng? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Ya, tujuan dongeng itu sebagai hiburan. Sebagai apa? Hiburan. Sebagai Hiburan. hiburan. Tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan nilai moral, budaya,
kearifan lokal. Nah, unsur-unsur moral apa saja? Satu, Membantu anak-anak mempelajari nilai-nilai moral. ya, bagus, tepuk tangan. Ada lagi? Membangkitkan imajinasi anak-anak. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi? Menghibur anak-anak. Tepuk tangan. Tepuk tangannya agak yang semangat. Ayo, tepuk tangan dulu. Nah, ada banyak macam contoh dongeng. Ada yang tahu? Ada yang tahu contoh dongeng? Oke, silakan maju ke depan. Tuliskan dulu ya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ada lagi yang tahu? Oke, silakan. Wala? Apa itu? Pura-pura sama. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ada lagi? Oke, silakan perempuan dulu. Yang ini. Yang di depan ya. Oke, asal usul dan toba. Tepuk tangan. Ada lagi? Oke, silakan. Pohon mangga dan pohon anggur. Tepuk tangan. Tepuk tangannya. Ada lagi? Oke, silakan yang paling sudut. Ya. Malik Kundang, ya, tepuk tangan. Ada lagi? Ada, Pak. Oke. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Batu menangis. Tepuk tangan. Ada lagi?
Oke, silakan. Petani dan harimau. Tepuk tangan. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Cukup? Yeah. Dan beberapa contoh dongeng ini, adakah yang bisa menceritakan? Oke. Silakan bantu ke depan. Kura-kura sombong. Pada zaman dahulu hiduplah sepasang kura-kura dan burung merpati. Kura-kura menyatakan, wah, alangkah baiknya langit. Pohon pun cantik sekali, tapi susah jalan dibikin akarnya. Lalu datanglah burung merpati. Wah, burung merpati, bisa kau tolong aku melihat bumi ini? Bisa, carilah kayu, biar kami bawa kau ke atas. Iya, saya cari pun, tapi gigi keras ya. Iya, saya gigi pun keras sekali, tapi jangan lepas dari mulutmu. Iya, lalu datanglah kura-kura ini membawa akar-akar pohon. Lalu dia menggigit. Lalu datanglah burung merpati memegangnya. Lalu dia terbang. Lalu datanglah kura-kura yang lain. Wah, bisa kura-kura terbang. Mana ya? Saya pun bisa begini. Lalu kura-kura sombong ini dan tebal burungnya. Itulah asal-usul kura-kura sombong. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau mencoba? Saya, Pak. Oke, silakan. Cerita kancil dan si buaya. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor kancil yang licik dan si buaya. Si kancil sangat lapar, dan dia melihat dan sungai yang sangat dalam. Dia melihat di tepi sungai sangat banyak makanan, dan dia mau pergi ke tepi sungai. Dia melihat kerbau yang tidur di sampingnya, dan dia memikir, saya gimana yang mau pergi ke pinggir sungai. Dan dia melihat si buaya. Hai buaya, maukah kalian kerbau? Mau. Kalau kalian mau, berbarislah. Dan si buaya mengajak teman-temannya. Ayo teman-teman berbaris. Dan si kancil menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan dia pun sampai di sungai. Dadah buaya, saya sudah sampai. Dia sudah makan buah yang di tepi sungai, dan dia sudah memakannya. Dia kehausan. Dia pergi ke sungai tadi, dan si buaya pun memakan kakiku. Hai buaya, kenapa kau makan kakiku? Kamu sudah membohongi kami. Kamu bilang mau kasih kami kerbau, tetapi kamu bohong. Itu bukan kakiku, itu kayu. Bukalah mulutmu dan masukkan kakiku ke mulutmu. Dan si buaya pun membuka, si kancil memasukkan kayu ke mulutnya. Itulah asal-usul kancil dan si buaya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, nah, anak-anak, Bapak akan menanyakan video dongeng cerita fabel. Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Nah,
silakan menyimak videonya. Ke depan semuanya pandangannya ya. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. "Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo kita nikmati hidup kita. Hahaha," kata si belalang. "Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang," jawab si semut. "Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut." Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adik tercinta, kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan kita lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya. Tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam kita. Kisah semut. Nah, tentang apa dan siapa cerita itu? Ada yang bisa menceritakan? Ada yang bisa menceritakan yang tadi? Anak-anak? Nah, seperti biasa, kita mengerjakan tugas dalam kelompok. Silakan masuk ke dalam kelompok yang sudah Bapak bagi semalam. Silakan tanpa suara dibagi kelompoknya.
Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Kelompok 3, 4. Nah, tadi sudah dibagikan tugasnya dalam setiap kelompok. Nah, sekarang mengerjakan tugas dalam kelompok. Silakan dikerjakan, anak-anak. Dua. Jadi bersemangat ya anak-anaknya. Siapa? Kelompok 1 semangat ya kan? Semangat, Pak. Kelompok 2 semangat ya kan? Semangat. Kelompok 3 semangat? Semangat. Kelompok 4 semangat? Semangat, Pak. Luar biasa.
Ada yang sulit? Ya, Pak. Jadi jangan lupa ya, itu kan ada peristiwa, ya kan? Peristiwa 1, peristiwa 2, dengan peristiwa 3, yang Hebat. Oke, nanti kan kalau sudah selesai, maka di dalam peristiwa itu akan dibacakan Hebat. Oke, baik.
Oke anak-anak, lebih bersemangat lagi ya. Pak.
Sudah ada yang siap? Oke, lanjut. Ya. Semangat ya, anak-anak. Kalau bisa agak lebih cepatkan ya, nak. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ayo. Jadi semangat lagi.
Ada yang sudah siap? Belum, Pak. Ada? Kelompok? Ada? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Belum, Pak. Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 4 sudah siap? Sudah, Pak. Berarti yang sudah siap kelompok 2 dan 4. Kelompok 1 dan kelompok 3 belum. Oh, sudah siap kelompok 3. Bagus. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Oke. Sebelum kita mengumpulkan tugasnya, maka tugas dari kelompok 1 akan kita leketkan ke papan tulis kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, Bapak akan mengambil tugasnya ya. Kelompok 1. Buat kelompok 2-nya ya. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Tepuk tangan dulu. Semangat. Oke, kita akan masuk dulu ke ice breathing ya, untuk menyematkan apa kita. Udah capek kan? Oke. Kita berdiri atau duduk saja? Tidak usah, duduk aja ya. Tepuk tangan ya. Oke. Tepuk 5 ya. 1, 2, ya. Tepuk P5. Project Kekuatan Profil Belajar Pancasila. Tepuk tangan. Kelompok 1 maju ke depan. Mempresentasikan hasilnya ya. Mempresentasikan hasilnya. Oke, baik. Kelompok 1 silakan. Satu, di mana letak
lalu senang-senang dan bernyanyi. 2. Apa yang dilakukan Belalang selama musim panas? Ia menghabiskan waktu dengan bernyanyi bermain di bawah sinar matahari. Belalang ini tidak memikirkan masa depan dan tidak mengumpulkan makanan untuk di musim dingin yang akan datang. 3. Mengapa belalang merasa menyesal dan sedih? Belalang menyesal dan sedih karena waktu musim panas hanya bermain dan bersenang-senang tanpa memikirkan masa depan di musim dingin yang akan datang nanti. 4. Apa yang dilakukan semut? Apa yang sebaiknya dilakukan belalang? Yang dilakukan semut adalah bekerja keras mengumpulkan makanan untuk di musim dingin, dan alasan semut melakukan itu adalah karena saat musim dingin nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat semut yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk memikirkan makanan. Sedangkan yang dilakukan belalang hanya bermain santai, bernyanyi, tidak memikirkan makanan. 5. Kerja keras adalah kunci hidup mereka. Mereka bekerja sama mengumpulkan makanan untuk musim dingin, membangun sarang yang kuat dan selalu siap menghadapi tantangan. Semut mengajarkan kita tentang pentingnya disiplin kerja sama tim dan perencanaan jangka panjang. Peristiwa 1. Kehidupan sehari-hari yang berbeda. Semut. Kerja keras adalah kunci hidup mereka. Mereka bekerja sama mengumpulkan makanan untuk musim dingin, membangun sarang yang kuat dan selalu siap menghadapi tantangan. Semut mengajarkan kita tentang pentingnya disiplin, kerjasama tim dan perencanaan jangka panjang. Belalang. Hobi bersenang-senang dan bermalas-malasan. Belalang menikmati kehidupan tanpa beban, bermain musik dan berjemur di bawah sinar matahari. Sikap belalang ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara bekerja dan bersenang-senang, namun juga mengingatkan peristiwa 2. Kita tentang Oke, sudah? Silakan tepuk tangan dulu. Kelompok. Siapa lagi? Kelompok siapa yang mau ingin? Maju ke depan. Kelompok 2. Oke, silakan. Cerita ini berada di hutan, tempat di mana semut tadi mengumpulkan makanan untuk di musim dingin nanti, sedangkan si belalang bersenang-senang dan bernyanyi. 2. Apa yang dilakukan belalang selama musim panas? Ia menghabiskan waktu dengan bernyanyi, bermain di bawah sinar matahari. Belalang ini tidak memikirkan masa depan dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim dingin yang akan datang. 3. Mengapa belalang merasa menyesal dan sedih? Belalang menyesal dan sedih karena waktu musim panas hanya bermain dan bersenang-senang tanpa memikirkan masa depan di musim dingin yang akan datang nanti. 4. Apa yang dilakukan semut? Yang dilakukan semut adalah bekerja keras mengumpulkan makanan untuk di musim dingin, dan alasan semut melakukan itu adalah karena saat musim dingin semua tanaman dan sumber lain akan tertutup salju, mengembus angin dingin, juga akan membuat sarang untuk mencari makanan. Apa yang dilakukan si belalang? Sedangkan yang dilakukan belalang hanya bermain santai, bernyanyi, tidak memikirkan makanan. Peristiwa kedua. Musim dingin tiba. Persediaan makanan sudah siap.
Sarang hangatkan mereka di samping ada di sini dengan tenang, sehingga bisa bahwa persiapan yang datang akan membawa kita pada keselamatan dan ketenangan. Oke, sudah? Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan. Kelompok 3. Oke, silakan. Satu, di mana letak tempat yang ada dalam cerita tersebut? Letak ini berada di tempat di mana seni berada di menunjukkan makanan itu ini saja. Sedangkan dalam bagian yang berbeda. Dua, apa yang dilakukan dalam keadaan di mana? Ia menghabiskan waktunya dengan berwarna dan bermain di bawah sinar matahari. Sedangkan ini tidak memikirkan masa depan, dan tidak menunjukkan makanan itu akan datang. Tidak, kenapa kita dapat berpikir akan terjadi? Di dalam mereka terjadi karena waktu musim panas hanya bermain dan bersenang-senang tanpa memikirkan masa depan di dunia yang akan datang nanti. Apa yang mereka sebut? Apa tidak yang terjadi di dalam? Dan yang terjadi adalah beban istirahat menunjukkan akan untuk pengambilan dan alasan tersebut. Melakukan itu adalah karena saat musim dingin semua tanaman dan sumber makanan lain akan mati sekali. Saat akan dingin tidak akan menyebabkan dan waktu dingin sulit keluarkan untuk mencari makanan. Sedangkan yang dilakukan hanya bermain santai, bermain tidak dikasih makanan. Berkurang tidak berlalu dalam keadaan putus asa, dalam makan keadaan penuh kebantuan makanan tindakan dalam menunjukkan bahwa kita semua membutuhkan bantuan orang lain di suatu saat. Saya memiliki pikiran untuk menolong atau membantu dalam kemudian keputusan mereka akan meningkat sifat kemanusiaan dan empati mereka. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan duduk maju ke kelompok 4. Pelajaran yang dipetik semut mungkin akan memberikan sedikit makanan kepada belalang, namun mereka juga akan memberikan nasihat agar belalang belajar dari kesalahannya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya memanfaatkan dan memberikan kesesamaan kedua, namun juga tentang konsekuensi dari tindakan kita. Oke, tepuk tangan luar biasa. Silakan duduk. Anak-anak, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, maka hasil dari nilai ini yang bisa Bapak tanggapi ya untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4, 12. Sekali lagi tepuk tangan. Dan hasil penilaian Bapak itu untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4 sama-sama mendapatkan bintang.
Tepuk tangan. Jadi anak-anak, dongeng itu juga penting untuk dipelajari. Ya, selain menghibur, juga memiliki nilai-nilai budaya. Jadi, sudah tahu apa itu dongeng? Sudah. Siapa? Tunjuk tangan kalau sudah tahu. Siapa yang menjawab? Oke, silakan. Ya, silakan. Sebagai hiburan. Oke, tepuk tangan. Oke. Ada lagi? Yang mau menyampaikan tadi temannya? Hasil kesimpulan dongeng ini, coba siapa? Hasil kesimpulannya, ayo, silakan. Kesimpulan dari cerita dengan Ismail Segala adalah kisahnya menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya kerja keras, merencanakan yang terbaik dan menyemak sekian terima kasih. Bagus, tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Refleksi. Pak, Oke, silakan. refleksi dari cerita tersebut adalah jangan meremehkan kerja keras orang lain. Ada yang menabung, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk bermain dan ada waktunya untuk bekerja. Mungkin dan terima kasih. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan lagi. Luar biasa. Baik, pelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa. Tetapi sebelum itu, untuk anak-anak, pembahasan untuk minggu depan kita, saya buat tugas kepada anak-anak menulis satu dongeng dalam satu kelompok. Ya, anak-anak? Ya. Minggu depan akan kita bahas kembali. Oke, yang menutup doa, silakan anak kami. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Amin. Silakan disiapkan. Siap. Kepada Bapak Guru kita. Hormat, Dok. Siap, Pak. Selamat siang. Yo, silakan.